Perhatikanlah saat pria itu mendorong. Istri yang sudah menikah dengannya selama beberapa tahun itu diusir keluar. Ternyata pria itu adalah bajingan yang sombong. Dia mengira dia ikut dalam kompetisi di seluruh provinsi. Jika dia mendapatkan peringkat pertama, dia akan menjadi orang kaya. Dia berani meremehkan istrinya sendiri. Dan dia melemparkan surat perjanjian cerai. Meminta istrinya untuk menkautangani. Istri pria itu tidak bisa mempercayainya. Ini adalah suami yang selalu dia bantu. Sudah 4 tahun. Apakah kau tahu mengapa aku tidak pernah menyentuhmu sedikit pun? Karena kau memiliki bau rasa daging babi. Pria itu untuk mendapatkan hubungan dengan orang berkuasa. Bahkan dengan seorang wanita yang tidak tahu malu. Terlibat bersama seorang wanita yang ikut campur dalam pernikahan orang lain. Sungguh tidak tahu malu. Berani memegang tangan pria itu. Bahkan menghina istri pria itu di depannya. Melihat wanita itu terlalu sombong, dia membalas dengan keras. Tidak disangka suaminya malah memukul dengan keras. Istrinya dipukul dengan satu tamparan. Istri pria itu sangat marah dan tidak bisa menahan lagi. Pernikahan ini akan berakhir. Aku berkata padamu, kau harus bertanggung jawab atas keputusanmu hari ini. Menyesal. Pria ini tidak pernah bisa membayangkan. Istri yang bercerai dengannya adalah putri keluarga Lin, pewaris kekayaan terbesar di dunia. Ada juga 3 orang kakak yang sangat menyayanginya di rumah. Ternyata putri keluarga kaya raya, untuk bersama suami yang miskin. Dia bahkan menyembunyikan identitas. Bersembunyi di sebuah pasar kecil dan menjual daging babi. Pada hari itu, ketiga kakaknya akhirnya mendapat kabar tentang adik perempuannya. Ketiga kakaknya untuk adik perempuan. Semua menghentikan apa yang sedang mereka lakukan. Bersiap untuk menjemput adik perempuannya pulang. Ternyata ketiga kakaknya semuanya adalah tokoh terkenal. Kakak ketiga, Lin Yunze, seorang penulis terkenal di seluruh dunia. Kakak kedua, Lin Yunjing, seorang dokter terkenal di seluruh dunia. Kakak pertama, Lin Yunjiang, dia adalah pewaris grup Lin. Ketiga tokoh terkenal itu muncul di kota kecil, membuat orang-orang di sekitar senang. Adik perempuan yang sedang menjual daging babi, melihat tiba-tiba munculnya 3 kakak laki-laki. Dia juga sangat terkejut dan senang. 3 kakak laki-laki itu sangat menyayangi adik perempuannya. Adik perempuan, begitu banyak tahun yang terlewati. Kau, karena pria miskin itu, memutuskan hubungan dengan keluarga, dan menyembunyikan identitasmu. Sekarang menjual daging babi. Adik perempuan mendengarkan kakak laki-laki berkata seperti itu tentang suaminya sendiri. Dia mulai bersikap manja, bahkan dengan bangga mengatakan, suaminya sekarang terkenal, menjadi miliarder. 3 kakak laki-laki yang sangat menyayangi adik perempuan satu-satunya ini, juga tidak bisa berbuat apa-apa terhadap adik perempuannya ini. Hanya bisa mendengarkan dan mengikuti. Oh ya, aku berencana hari ini mengungkapkan identitas sebenarnya kepadanya. Sebagai hadiah peringatan pernikahan kami yang ke-4 tahun. Hadiah untuk peringatan 4 tahun pernikahan. Sebelumnya, aku berpikir tentang orang terkaya di keluarga kita. Aku khawatir dia akan merasa terkejut. Sekarang sudah baik. Dia memenangkan kompetisi wirausaha Provinsi King. Di tempat pertama. Dengan begitu, ada kesempatan untuk bekerja sama dengan keluarga kita. Pada saat itu, ibu mertua menelepon. Tidak terduga dia diminta pulang untuk bercerai. Putri kaya raya segera pulang dan bertanya dengan jelas. Tidak terduga ibu mertua yang sombong mengatakan bahwa tidak ada menantu miskin seperti dia. Bahkan mengatakan bahwa anaknya tidak sekelas dengannya, dan memintanya untuk segera bercerai dengan anaknya. Putri kaya raya itu benar-benar tidak menduganya. Mereka adalah satu keluarga. Sekarang sudah berubah 360 derajat. Yang lebih tidak terduga lagi, perceraian ini juga adalah keinginan suaminya. Melihat suami yang bertekad untuk bercerai, putri kaya raya itu tidak lagi menyembunyikan identitasnya. Mengatakan bahwa dia adalah putri kaya raya keluarga Lin, orang terkaya di dunia. Awalnya aku ingin memberikan kesempatan kerjasama kepadamu. Tetapi sekarang sepertinya tidak perlu lagi. Namun sekarang terlihat tidak ada kebutuhan lagi. Putri kaya raya keluarga Lin. Hei, kau benar-benar tidak tahu malu. Kau berani menyamar sebagai putri kaya raya keluarga Lin. Aku pikir, anakku bercerai denganmu adalah keputusan yang bijaksana. Itu adalah tindakan yang bijaksana. Cepatlah pergi. Putri keluarga Lin sudah ditemukan. Lin Fansing. Kau tahu siapa pacarku? Apa hubungannya dia denganku? Dia adalah putri keluarga Lin. Sepupu perempuan. Karena sudah bercerai, kau harus pergi dengan tangan kosong. Kau sedang apa? Ini adalah warisan dari ibuku. Apa milikmu? Di rumah kami. Semua ini adalah milik keluarga Jiang kami. Berani-beraninya mengambil wajahmu. Aku mengatakannya lagi. Jangan sentuh kalungku. Berani-beraninya. Ambil saja. Lin Yulin, apakah kau gila? Kau berani memukulku. Kau tahu siapa aku? Aku adalah anggota keluarga Lin. Kau ingin mati?
Oh, Nona Lin, kau lihat saja. Dia sudah di sana. Dia sudah menandatangani perjanjian perceraian. Dia tidak ada hubungannya dengan kita lagi. Dia telah menyakiti perasaanmu. Itu bukan urusan kita. 3 sepupu laki-lakiku sangat menyayangiku. Katanya dia memperlakukan aku seperti adik perempuannya sendiri. Jika mereka tahu, aku di keluarga Jiangmu, dibodohi oleh orang palsu seperti ini, diperlakukan seperti ini, mereka tidak akan membiarkannya begitu saja. Keluarga Jiang kalian, segera jemput aku. Keluarga Jiang, jika terlibat dalam masalah apapun, lihatlah bagaimana aku akan menghukummu. Aku berada di rumah keluarga Jiang. Berlututlah, berlututlah di depan Yulin. Mengapa aku harus berlutut? Kau berlutut, kau semua. Yang harus berlutut adalah kalian semua. Kakak laki-laki, segera datang ke rumah Jiang. Segera jemput aku. Jangan biarkan aku melihatmu lagi. Cepatlah pergi dari sini. Jiang Li, kau gila. Buku Matahari Bersinar, edisi spesial. Bagaimana dia bisa punya itu? Mungkin dia mengambil milik kakakku. Lin Fanxing, bagaimana kau bisa punya ini? Edisi spesial. Buku Matahari Bersinar. Apa yang salah dengan yang diberikan kakakku padaku? Kakakmu adalah Lin Yunze. Omong kosong apa yang kau bicarakan? Lin Yunze. Tapi dia adalah penulis terkenal saat ini. Masih keluarga Lin, yang merupakan orang terkaya di Qingcheng. Pangeran ketiga. Kau bilang dia adalah kakakmu. Kau tidak akan mengatakan, kau adalah putri keluarga Lin, kan? Ya, aku memang putri keluarga Lin. Apa yang salah? Kau wanita gatal, berani bicara seperti ini padaku. Tunjukkan padaku. Buku ini bukan dicuri dari rumah kita kan? Tunjukkan padaku. Apa yang ingin kau lakukan? Ambilkan bukunya. Dia adalah milik kalian berdua. Aduh, gadis ini benar-benar cantik. Hebat sekali, kakak. Aku tidak tahu apakah aku harus mencuri darimu terlebih dahulu, atau mencuri bukunya terlebih dahulu. Kau tidak menghargai kesempatan yang diberikan. Kakak tidak akan membiarkanmu lepas begitu saja. Aku bilang kau benar atau tidak? Pergi. Kakak menyuruhmu pergi. Berani memukulku. Aku sangat menyukainya. Gunakan sedikit tenagamu. Kau berani menyentuh adik perempuanku. Kau siapa? Ya Tuhan, ini sepertinya yang legendaris. Pewaris grup Lin. Lin Yunjiang, kepala keluarga Lin. Lin Fanxing hanya seorang peternak babi yang menjijikan. Bagaimana mungkin kau mengenal Lin Yunjiang? Tidak mungkin sama sekali. Pergi dan beritahu Jiang Li. Dia berutang pada Fanxing. Suatu hari nanti, aku akan melakukannya satu persatu. Kembali, Lin Fanxing. Kau berani mencari pria. Kau tunggu saja. Aduh, tidak terduga. Yulin adalah putri keluarga Lin. Hahaha. Anakku benar-benar memiliki selera yang baik. Hahaha, ibu. 3 kali letusan meriam di luar gerbang. Hahaha, seperti petir yang menyambar. Hahaha, kakak laki-laki. Lin Fanxing, orang jahat itu. Dia berselingkuh. Apa? Apa yang terjadi dengan wajahmu? Lin Fanxing. Itu yang dilakukan oleh orang jahat itu. Barusan aku bertemu dengannya di jalan. Aku hanya mencurigainya. Dia hanya mencuri barang-barang kita. Dia langsung menyerangku ke belakang. Dia langsung mencari seorang pria. Dia bersama-sama membuliku. Orang jahat ini. Dia masih berani mencari orang untuk membulimu. Dia benar-benar sudah cukup hidup. Oh ya, itu sepertinya masih anggota keluarga Lin. Namanya apa? Lin Yunjiang. Tidak mungkin. Lin Fanxing. Bagaimana bisa mengenal orang-orang dari keluarga Lin? Dia pasti mencari seorang aktor. Datang untuk menipu kita. Hampir saja ditipu olehnya. Dia orang jahat itu. Malah mencari orang kelas 3. Datang untuk menipu aku. Dalam masalah yang terjadi di keluarga Jiang kalian. Jika diketahui oleh ketiga sepupuku. Mengetahuinya. Tapi bukan hanya diblokir. Begitu saja. Anakku. Jadi sekarang bagaimana? Bagaimana lagi cara ini bisa dilakukan? Bahkan jika harus kehilangan segalanya. Tetap harus mendapatkan pengampunan keluarga Lin. Yulin, Jiang Li, jangan khawatir. 3 pangeran muda keluarga Lin adalah sepupuku. Bahkan jika melihat wajahku, tidak akan menyulitkanmu. Benar. Dan hari ini, keluarga Lin mengadakan jamuan keluarga untuk menyambut kembalinya kakak sepupuku. Kalau begitu aku akan mengantarmu. Pergi bersama. Menjelaskan dengan jelas kepadanya secara langsung. Tidak masalah. Baiklah,
Itu adalah di Gunung Kosong Guanyu. Hotel. Sepertinya itu. Tempat mengadakan jamuan negara. Konsumsi per orang mulai dari 200.000. Keluarga Lin bahkan menyewa seluruh gedung. Mengadakan jamuan untuk Lin Xiaoji ini. Ini benar-benar mendapatkan perhatian yang besar. Kakak sepupuku ini. Dari kecil hingga besar. Dari makanan hingga barang-barang yang digunakan. Harganya tidak kurang dari 6 digit. Pada tahun ulang tahunnya yang ke-18. Ketiga sepupuku itu. Setiap orang memberinya. Senilai miliaran. Hadiah. Di rumah Lin. Boleh menyakiti siapa saja. Tapi tidak boleh menyakiti kakak sepupuku. Itu Rain. Aku pergi ganti baju. Lalu kita pergi ke rumah Lin. Minta maaf padanya. Baiklah, aku akan pergi dulu. Baik. Cepat pergi, cepat pergi. Adik perempuan. Kau tahu, Zai memberi kabar baik. Huan mengatur pesawat khusus. Huan akan segera pulang. Bagus sekali. Dalam sebentar lagi bisa bertemu dengan ayah dan ibu. Ibu dan ayah? Halo. Bagaimana anak laki-laki? Sudah menerima adik perempuan? Ibu dan ayah, aku sangat merindukanmu. Fansing, akhirnya ada kabar darimu. Kami masih di luar negeri. Kakak laki-lakimu. Suruh Li pengurus rumah pergi menyiapkan pesawat khusus sekarang. Kami akan segera sampai. Apakah itu ayah dan ibu? Kami telah mengatur makan malam di hotel kami sendiri untukmu. Mengatur makan malam di lantai atas. Bagus sekali, bagus sekali. Ibu dan ayah, tunggu aku sedikit. Bagus, bagus. Sampai jumpa, ayah dan ibu. Kakak laki-laki, apakah masih ada lantai atas untuk melihat hujan di gunung yang kosong? Ya, hanya saja tidak dibuka untuk umum. Hanya bisa digunakan oleh keluarga kita sendiri. Kemudian digunakan untuk melayani beberapa tamu penting. Sai, baru-baru ini terlalu lelah. Kondisi pasar babi kecil terlalu baik. Ini membuatku sangat lelah. Hari ini santai sejenak. Ayo pergi. Aku sudah mengirim orang untuk mengawasinya. Jangan khawatir. Kakak laki-laki masih yang paling menyayangiku. Ayo mengemudi. Ayo pergi. Jiang Li, kau pasti akan menyesal. Mengapa aku tidak melihat bintang-bintang? Kakak laki-laki membawa bintang-bintang. Di jalan menuju sini. Akan segera sampai. Mom. San. Bagaimana? Oke. Bawa dulu gadis itu naik. Oh. Kau Jalang. Bagaimana kau datang? Tidak tahu malu. Urusanmu mencari orang untuk memukulku yang terakhir kali. Kakak laki-lakiku belum menagihmu. Kau masih berani mencari orang untuk menyamar sebagai Tuan Muda Lin. Mengaku sebagai Tuan Muda Lin. Siapa yang memberimu keberanian seperti anjing ini? Terlalu berani. Kau tahu dia siapa? Kau wanita murahan. Kau baru bercerai dengan kakakku beberapa hari yang lalu. Dan kau sudah bersama pria lain lagi. Sudah menjalin hubungan. Aku bicara tentang kalian berdua. Apakah ini dalam pernikahan? Sudah menjalin hubungan. Lin Fansing, kan? Kau bahkan ingin mencari pria kaya. Setidaknya pilih dengan baik. Dia sudah seumuran itu. Menjadi ayahmu, kan? Bagaimana, Lin Fansing? Sekarang kau tidak pemilih lagi, kan? Bagaimana kau bisa pada usia sebesar ini mengatakan hal seperti itu? Terlalu tidak tahu malu. Semua orang bilang keluarga Jiang hanya bisa sukses berkat wanita. Tidak heran sikapmu buruk dan mata buta. Seperti kalian orang-orang seperti ini. Bagaimana bisa berani muncul? Kau punya kualifikasi apa untuk mengatakan padaku? Aku bertanya padamu, kau pulang. Pulang. Orang tuamu. Kau kembali padaku. Kau mau apa? Pesta keluarga Lin. Orang asing tidak diizinkan masuk. Apakah matamu buta? Kau berani menghalangiku? Apakah kau tahu siapa aku? Tidak peduli siapa kau. Aku hanya tahu. Li, si kepala rumah tangga, bisa masuk dan keluar seenaknya. Hal lama itu. Ternyata dia adalah kepala rumah tangga di rumah Lin. Katanya. Kepala rumah tangga di rumah Lin. Sebelumnya dia adalah pengusaha terkenal di luar negeri. Nilainya mencapai puluhan miliar. Setelah itu,
Setelah diselamatkan oleh keluarga Lin, barulah dia rela menjadi kepala rumah tangga di rumah Lin. Itu adalah orang jahat Lin Fansing. Tidak kusangka kau begitu lihai. Ternyata dia mendekati kepala rumah tangga di rumah Lin. Dia ingin menikah dengan keluarga Lin. Tapi harus melihat pendapat kakak laki-lakiku. Apakah dia bisa menyukainya? Mungkin saja, dia ingin memanfaatkan hubungan dengan kepala rumah tangga. Berhubungan dengan tuan muda dari keluarga Lin. Orang jahat ini benar-benar tidak tahu malu. Apa katamu? Kau berani memukul adik perempuanku? Kau ingin mati? Pergi. Kau berani menyentuh adik perempuanku sekalipun, aku akan membuatmu tinggal di rumah sakit. Ah, kakak, apa yang harus dilakukan? 3 orang muda. 3 tuan muda Lin. Setiap kesalahan pasti ada pembalasannya. Orang yang membuli adik perempuanmu. Ini adalah Lin Fansing, orang jahat ini. Kalian mengapa memukuli kakakku? Apakah kau tahu siapa yang kau sebutkan? Siapa orang yang hina itu? Dia bisa jadi siapa lagi? Bukankah dia adalah yang tidak diinginkan oleh kakakku? Apakah dia seekor anjing? Kau tidak bisa membedakan benar dan salah. Meskipun kalian adalah orang-orang keluarga Lin, tidak boleh semena-mena dan menindas orang lain begitu saja. Menzalimi orang-orang dari keluarga Linku. Mematahkan lengannya saja masih terlalu ringan. Datanglah, usir mereka dari sini. Lengan aku patah, Huanzi mengatakan itu. Pergi dari sini, kakak sepupu. Nama aku Lin Yulin. Dia adalah putri Lin Zhengting. Aku adalah putri Lin Zhengting. Itu adalah paman kedua aku. Paman kedua aku hanya memiliki 1 anak laki-laki. Sedang belajar di luar negeri. Kapan mendapatkan seorang putri tambahan? Aku mendengar bahwa paman kedua aku baru-baru ini membawa pulang seorang anak haram bersama seorang selingkuhan di luar. Merawat selama lebih dari 20 tahun. Yang dimaksud adalah dirimu. Begitu paham. Tidak heran kau selalu mengatakan bahwa kau adalah putri tunggal keluarga Lin. Bahkan mencuri suami orang lain. Ternyata dia adalah anak dari selingkuhan. Benar-benar seperti ayah seperti anak. Aku sedang berbicara dengan sepupuku. Apa yang salah denganmu? Kau palsu. Cepat pergi. Masih belum membuang barang kotor ini. Pergi dari sini. Tinggal di tempat ini yang kotor. Apakah ini pekongan putri kecil? Mulai.